Bab 761. Xie tiba-tiba menghilang di udara. The Light Illusion Dragon menyatu ke langit malam. Itu tidak terlihat dalam sekejap. Yuanen Yehui menyipitkan matanya sedikit. Sayap di punggungnya diperpanjang saat dia melayang di udara. Bintik-bintik cahaya mulai muncul di seluruh tubuhnya. Anehnya, dia melepaskan armor tempurnya pada saat ini. Armor pertempuran ungu gelap menutupi seluruh tubuhnya dengan pas. Di antara rekan-rekannya, baju perangnya adalah yang lebih sulit untuk dibuat karena dia harus mengakomodasi 2 jiwa bela diri. Itu sedikit lebih rendah daripada yang lain dalam hal kekuatan baju besi pertempuran. Namun, armor tempur terlihat sangat cantik ketika dia mengenakannya. Meskipun dia tampak ganas, rambut merah dan baju besi ungu yang cocok membuatnya memikat pada saat yang sama. Topi baja adalah cincin yang dibentuk oleh 2 tonjolan yang menyerupai tanduk tajam. Itu tidak sepenuhnya melindungi kepalanya, tetapi terlihat lebih baik dengan cara ini. Cahaya ungu mengalir untuk membentuk daerah keunguan pucat di udara. Tampaknya seperti semacam dunia, namun cakupannya tidak selebar Long Yue. Apakah itu benar-benar sebuah dunia? Tang Wulin tercengang. Begitu juga Long Yue dan Dai Yuner. Juga jelas bahwa Yuanen Yehui sangat berhati-hati. Dia menghormati lawannya. Xie telah menjadi lebih kuat juga. Jadi dia seharusnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, lingkaran keunguan itu bergetar hebat. Perasaan itu seolah-olah seseorang telah melintasi dunia dengan pemotong kertas. Ranah itu terbelah secara horizontal. Yuanen Yehui menjerit tajam. Dia berbalik setengah lingkaran dan menebas secara horizontal dengan Shadow Demon Sword yang sudah berubah menjadi bentuk kristal ungu. Di tengah suara renyah, sesosok muncul samar-samar hanya untuk menghilang lagi. Detik berikutnya, itu secara paksa memotong amplop dari dunia keunguan di sekitarnya dan memaksa jalan keluar. Itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Yuanen Yehui harus mencarinya menggunakan kemampuan ranahnya. Rupanya, Yuanen Yehui tidak terluka oleh serangannya yang menyelinap. Tapi dia masih tampak berhati-hati. Dia tidak melepaskan lebih banyak keterampilan jiwanya saat dia menunggu dalam diam. Pada saat ini, perubahan lain terjadi di dunia ungu. Detik berikutnya, 3 sosok emas muncul, lalu menghilang lagi. 6 sinar tajam bersilangan saat mereka menabrak wilayah ungu di 6 arah yang berbeda secara bersamaan. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba bersinar terang. Armor perang ungu di tubuhnya meledak dengan cahaya yang menarik dan cerah. Dia sepertinya telah menunggu langkah seperti itu. Di dahinya, dia menumbuhkan 2 tanduk yang terhubung dengan ikat kepala baju perangnya. Ini mungkin mengapa baju perangnya tidak memiliki helm. Tubuhnya langsung tumbuh sampai tingginya 3 meter. Sebuah roda cahaya ungu bersinar di belakangnya. Mata besar muncul di tengah roda cahaya. Ranah ungu yang ia pertahankan pada diameter 30 meter tiba-tiba meningkat hingga diameternya lebih dari 100 meter. Di langit, mata ungu besar lainnya muncul. Sebuah kolom cahaya ungu besar jatuh dari langit dan menutupi area dengan diameter lebih dari 30 meter. 6 pedang berkilau masuk ke dalam cahaya ungu. Mereka langsung bertemu dengan kekuatan penghalang yang besar. Namun, mereka terus bertekad. Raungan naga nyaring terdengar. Ke-6 pedang tiba-tiba terhubung satu sama lain, menenun bersama untuk membentuk tornado yang berputar ke langit. Itu bertabrakan secara paksa dengan kolom cahaya ungu. Ledakan. Ledakan hebat mengirim riak-riak keras ke permukaan Danau Siga. Kemudian, lebih banyak lampu muncul yang naik ke atas seperti angin puyuh. Segudang pedang berkilau menari di langit dalam pola yang kompleks. Gelombang energi yang mengerikan meledak terus-menerus. Cahaya yang bersinar dari mata ungu sepertinya menelan segalanya. Tornado berangsur-angsur berkurang ukurannya dan nyaris tidak berhasil mempertahankan bentuknya. Pada saat ini, tornado yang dibentuk oleh 6 pedang bergabung menjadi satu. Sesosok juga muncul. Itu adalah Xie yang mengesankan. Tubuhnya ditutupi baju perang tempur abu-abu. Tak lama setelah itu, sosok lain muncul di belakangnya. Sosok itu mengenakan baju perang emas pucat. Kedua sosok itu perlahan bergabung menjadi satu. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Transformasi naga kembar. Xie menggeram.
Sebuah belati yang lebih panjang daripada Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger muncul di tangan kanannya. Pisau panjang belati itu setengah emas dan setengah abu-abu tembus. Itu tampak mencolok. Di dekatnya, dua bayangan berbentuk naga berputar-putar. Tidak peduli bagaimana cahaya ungu datang padanya, mereka akan terputus ketika mereka mencapai 3 kaki darinya. Dia stabil seperti batu di tengah ombak. Dia mengiris udara dengan belati berwarna 2 di tangannya. Cahaya ungu dengan mudah ditolak olehnya. Armor perang di tubuh Xie juga berwarna 2. Yuanen Yehui menatap Xie yang muncul di hadapannya dengan kaget. Ketika dia melihat belati yang sangat dekat dengannya, senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Semua lampu ungu ditarik pada saat ini. Tanduk di atas kepalanya dan tubuhnya yang membesar kembali normal. Dua bayangan berbentuk naga berputar di sekelilingnya dan belati Xie ada di hadapannya. Aku kalah. Yuanen Yehui menatapnya dengan mata berbinar. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Xie tampaknya linglung. Ini tidak mungkin sepenuhnya dari mata iblismu. Juga, Anda tidak menggunakan kemampuan Titan Giant AP Anda sekalipun. Yuanen Yehui berbicara tanpa menjawab pertanyaannya. Kamu selalu merahasiakan keterampilan jiwa kelimamu dari kami. Apakah kamu menunggu hari ini? Xie mengangguk tanpa ragu-ragu. Memang, dia sedang menunggu hari ini. Dia telah menunggu dengan sabar untuk hari ini tiba setelah melalui banyak masalah. Di bawah upayanya yang tak kenal lelah, ia akhirnya bisa menggabungkan 2 jiwa bela diri menjadi keterampilan jiwa tunggal. Transformasi naga kembar. Meskipun ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri sejati, itu cukup mirip. Dia mendapat ide ketika dia melihat neraka macan putih Wuxi Duo. Dengan bantuan Master Balai Speed Hall Tangsek, Liang Xiaoyu, ia mampu mencapai prestasi ini. Dia jelas tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Yuanen Yehui. Dia hanya bisa menang melawannya dengan menggunakan teknik khusus. Untungnya, dia akhirnya menemukan kesempatan seperti itu. Twin Dragon Transformation menggabungkan 2 jiwa bela diri besarnya menjadi satu. Meskipun dia tidak bisa menumpangkan basis budidayanya bersama-sama, dia entah bagaimana bisa menumpangkan karakteristik khusus dari jiwa bela dirinya sebagai gantinya. Dengan peningkatan armor tempurnya bersama dengan transformasi kembar naga, kekuatan ledakannya bisa ditingkatkan ke tingkat yang tangguh. Dia tahu bahwa Yuanen Yehui akan menggunakan mata iblis untuk melawan serangan bersama Illusion Dragon-nya. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk menggunakan transformasi naga kembar. Sebenarnya, jika Yuanen Yehui menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, akan sulit baginya untuk berhasil. Kekuatan dan kekuatan pertahanan Titan Giant AP benar-benar terlalu kuat. Bahkan Xie tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengatasi mereka. Dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk hari ini. Dia telah memperkirakan sebelumnya bahwa jiwa bela diri malaikat jatuh lebih cocok untuk pertempuran karena itu bisa terbang di atas permukaan danau laut dewa. Strateginya sudah diatur sebelumnya untuk melawan aspek ini. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana seperti yang dia bayangkan. Mata iblis tidak sekuat yang dia kira. Mungkin Yuanen tidak melepaskan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Mata setannya mudah dikalahkan oleh transformasi kembar naganya. Sepertinya dia bisa menghancurkannya dengan serangan bersama Illusion Dragon-nya sendiri tanpa menggunakan transformasi naga kembar. Dia telah bekerja keras selama beberapa hari, dan kemenangannya tampaknya terlalu mudah. Itu datang dengan mudah sehingga bahkan Xie merasa sulit dipercaya. Apakah kamu bodoh? Menghadapi pertanyaan Xie, Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih bahunya sehingga tidak akan sulit baginya untuk tetap berada di udara setelah dia kehilangan peningkatan dari keterampilan jiwanya. Bab 762. Cahaya Twin Dragon Dagger di tangan Xie meredup. Dia menatap kosong pada Yuanen Yehui dengan cemberut-cemberut di depannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Yuanen Yehui tampak seperti genit. Dia bersikap seolah-olah dia adalah orang lain. Ini bukan Yuanen Yehui dingin yang selalu dia kenal. Dia. Seseorang bukanlah batang rumput atau pohon. Bagaimana seseorang bisa tanpa emosi? Saat dia melihat ke arah lelaki bodoh di depannya,
Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri dan memukul kepalanya dengan baik. Keduanya turun dari langit dan jatuh ke daun lotus mereka. Wajah cantik Yuanen Yehui sedikit memerah ketika dia melepaskannya. Xie hanya benar-benar mengerti situasinya pada saat itu. Ah! Tiba-tiba dia berteriak keras ketika dia melompat tinggi di udara. Namun, dia langsung ingat kesedihan Su Lizhi setelah kegembiraan besar sebelum ini. Dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan turun ringan pada daun teratai seperti pohon willow. Yuanen, aku mencintaimu. Mulai hari ini, jika Anda mengatakan kepada saya untuk pergi ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Jika Anda ingin saya menangkap seekor anjing, saya tidak akan mengejar ayam. Mulai hari ini, aku milikmu. Xie tidak mendarat di daun lotusnya sendiri, malah mendarat di Yuanen Yehui. Meskipun Su Lizhi jauh lebih gemuk daripada dirinya, dalam hal ketebalan wajah mereka, Su Lizhi tidak dapat membandingkannya bahkan dengan kedua sisi wajahnya digabungkan. Xie sudah memeluk Yuanen Yehui saat dia melompat dengan gembira. Hei, kami bahkan belum berada di segmen terakhir. Perhatikan perilaku Anda, kata Tang Yinmeng dengan senyum dari jauh. Ketika Tang Wulin melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya, Xie akhirnya mendapatkan apa yang ia harapkan setelah bertahun-tahun merindukan. Dia benar-benar bahagia untuk mereka. Dia juga secara naluriah mengalihkan pandangannya ke arah yang jauh. Su Lizhi telah berhasil. Xie telah berhasil. Tetapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Itu adalah pemandangan yang langka bahwa Yuanen Yehui tidak menghancurkan orang ini. Dia hanya mendorong tubuhnya sedikit lebih jauh dari dirinya. Dia berkata dengan lembut, "Lepaskan aku sekaligus. Jika Anda terus mempermalukan saya akan kembali pada kata-kata saya. Kamu tidak bisa." Xie buru-buru melepaskan Yuanen Yehui. Ketika dia melihat wajah cantik di depan hidungnya, napasnya menjadi terasa lebih berat. Dia akhirnya naik ke peringkat ibu mertua dari menantu perempuan. Meskipun ini adalah pilihan frase yang aneh untuk diterapkan pada seorang pria, itu dengan tepat menggambarkan bagaimana perasaan Xie. Xie menarik tangan Yuanen Yehui. Dia merentangkan lengan kanannya dan membimbing daun lotusnya ke arah dirinya sendiri. Dia melangkah ke atasnya dan membawanya bersamanya ketika mereka kembali ke posisi semula. Perasaan gelisah, tertekan, dan menyesakkan yang dia rasakan sebelum ini benar-benar hilang sekarang. Dia melihat sekeliling dengan apik. Ekspresi kemenangan di wajahnya bahkan membuat Yuanen Yehui mulai ragu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat dengan memilihnya begitu saja. Bagaimanapun, hanya ada satu gadis lagi yang tidak membuat pilihan. Menurut aturan, siswa perempuan yang belum melepas topi bambu mereka di segmen ini harus menunggu sampai saat terakhir sebelum mereka diizinkan untuk membuat pilihan. Perempuan nomor 17. Akankah kamu memilih siswa laki-laki yang kamu kagumi? Semua kecanggungan Tang Wulin menghilang dalam sekejap ini. Pandangannya berlayar 100 meter melintasi permukaan danau dan mendarat langsung pada gadis itu. Tatapan semua orang juga terfokus padanya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sudah menebak identitasnya. Xie dan Yuanen Yehui juga sudah tenang. Mereka memandang Number 17 yang berdiri jauh dari mereka. Kemudian, mereka memandang Tang Wulin dan ketiga gadis di sekitarnya. Ekspresi keduanya berubah sedikit suram. Kenapa dia tidak mau mengungkapkan wajahnya? Dia telah kembali. Jadi bukankah seharusnya dia gembira? Masalah apa yang terjadi di antara mereka berdua yang membuat mereka tidak saling mengakui meskipun mereka sudah saling berhadapan? Di bawah tatapan semua orang yang terfokus, perempuan nomor 17 menggelengkan kepalanya ringan setelah hening sejenak. Gerakannya sangat ringan dan sederhana. Tetapi itu membuat Tang Wulin berdiri di atas daun lotusnya, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuat pilihan. Dia benar-benar tidak memilihnya. Dia belum memilih siapapun, atau bahkan melepas topi bambu. Tanpa ragu, ini berarti bahwa dia tidak memiliki siapapun yang dia kagumi. Dan dia tidak tertarik untuk menemukan pasangannya di festival tanggal nasib laut dewa tahun ini. Tang Wulin merasa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menguasai hatinya. Dia segera merasa sulit bernapas. Matanya sedikit kabur.
Dan ujung bibirnya sekarang memiliki kepahitan yang samar. Semua yang mereka alami bersama meluap dalam hatinya. Kenapa kamu tidak memilihku? Setiap pertemuan adalah reuni setelah perpisahan yang lama. Dia dipandang rendah karena kurangnya bakatnya. Berkelahi dengan teman sekamarnya segera setelah dia masuk akademi dan ditugaskan di kelas 5. Yang merupakan yang paling lemah. Semua ini dikirim oleh takdirnya. Dia pernah merasa tak berdaya sekali dan juga tersesat. Bahkan jika hati dan pikirannya kuat. Dalam kegelapan, dia masih anak-anak. Di dunia yang tak terlihat, dia telah bertemu seseorang setelah menunggu lama. Itu adalah hari yang damai dan cerah. Gumpalan tipis awan menggantung di langit. Angin sepoi-sepoi yang lembut membawa aroma samar. Di lapangan di mana semua orang basah kuyup, dia bertemu dengan sosok putih bersih tanpa diduga. Dia memiliki fitur halus dan cantik. Rambut hitam panjang dan mata hitam. Dia tampaknya memiliki udara aneh tentang dirinya saat dia berjalan. Kenapa kamu memakai rantai besi? Tentu saja untuk melatih tubuhku. Guru memiliki harapan yang lebih tinggi pada saya. Kamu tajam. Ketika mereka makan, dia sepertinya memperhatikan selera pria itu yang mengejutkan. Dia melewatinya roti kukunya sendiri. Aku tidak bisa menyelesaikan milikku. Anda memilikinya. Satu gerakan telah menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Semuanya begitu lancar. Seperti kekhawatiran dari seorang teman lama. Dia adalah Gu Yue. Dan seperti perairan dalam sebuah sumur kuno. Dia menyimpan banyak rahasia di dalam dirinya. Dia juga seperti bulan yang luas dan dingin yang membersihkan dan mencerahkan matanya. Dia adalah rumput blue silver yang rendah hati. Sementara dia adalah anak kesayangan yang diberkati oleh elemen. Salah satu dari mereka mengikuti arus. Sementara yang lain menentangnya. Dalam derasnya waktu, mereka dipersatukan kembali setelah lama berpisah. Aku sudah memelukmu erat-erat. Tidak peduli sisi mana yang kau ambil. Mereka menampilkan perjanjian diam-diam di turnamen promosi kelas dan saling membantu dalam platform kenaikan roh. Mereka menjadi teman dalam arti kata yang sesungguhnya. Ketika dia kembali berbau seperti barbecue, dia bisa tahu bahwa dia telah bertemu dengan gadis lain. Ketika bentuk mengkristal jatuh dari udara, dia menangkapnya dengan tubuhnya sendiri tanpa ragu-ragu untuk mencegahnya pecah. Aku kedinginan terhadap orang lain. Saya hanya akan tersenyum untuk Anda. Ketika dihadapkan dengan pilihan apakah dia ingin bergabung dengan Tangsek, jawabannya adalah tidak. Dia takut. Dia takut orang-orang di sekitarnya akan pergi satu demi satu. Seperti yang dilakukan orang tua dan adik perempuannya. Siapa bilang aku meninggalkanmu? Aku hanya memilih untuk tidak memasuki Tang Sekte. Tidak meninggalkan kelas 0. Bergabung atau tidak bergabung dengan suatu organisasi tidak mengubah keberadaan saya di suatu tempat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Saya akan bersamamu selamanya. Ketika mereka masih muda. Waktu mereda dengan lambat ketika mereka meringkuk satu sama lain dengan hangat. Di Basciwa, laut ada di timur. Itu adalah sepetak biru tak terbatas. Laut tampak mencair ke langit. Dia melihat pemandangan indah yang melayang melewati jendela. Dalam kebingungannya, dia dengan lembut memanggil nama adik perempuannya. Siluet perak menghilang dari benaknya secepat muncul. Ketika dia membuka kembali matanya, yang dia lihat adalah dia tampak heran. Dia tersenyum tipis dan memberinya segelas air. Hanya ada air biasa di dalam kelas. Temperaturnya sempurna dan menyehatkan hatinya. Sinar matahari jatuh di wajahnya, yang sepertinya membuat kulitnya berkilau secara transparan. Dia menyadari, seolah-olah untuk pertama kalinya, betapa cantiknya dia. Cahaya berkilau dari matahari membuatnya beristirahat dengan lembut di pundaknya. Napasnya perlahan menjadi tenang. Tanpa disadari, dia telah menutup matanya juga. Tubuhnya terasa hangat dan tidak jelas. Semua kelelahannya menghilang di tengah-tengah perasaan saat itu. Hampir tidak ada kata-kata. Adegan ini seperti fragmen monokrom dari tahun-tahun yang mereka habiskan bersama. Denganmu, aku tidak akan sedih bahkan jika aku mati. Pada turnamen Sky Sea Alliance, dia tiba-tiba diserang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikat tangannya sendiri dan menunggu kematiannya. Tiba-tiba, tubuhnya merasakan kehangatan.
Dia telah memeluknya dan menggunakan punggungnya untuk menanggung beban serangan itu. Bunga darah merah terang mekar di matanya. Tapi tidak ada kesedihan atau penyesalan di wajahnya. Hanya ada senyum tipis. Betapa aku berharap bisa menemanimu di jalan yang akan kamu tempuh di masa depan. Tapi, saya tidak akan pernah melupakan niat awal saya. Saya ingin melindungi Anda seperti ini selamanya. Anda, yang sangat saya sayangi. Sayangnya, ini mungkin terakhir kali saya bisa melakukan ini. Dia bingung. Dia tidak peduli tentang menggunakan kekuatan hidupnya sendiri. Dia memanfaatkan cahaya kehidupannya yang paling murni untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia tidak peduli. Dia ingin dia hidup terus. Anda sudah mengatakan bahwa tidak ada kontrak di dunia yang dapat melampaui persahabatan antara dua orang yang memiliki nasib yang sama. Setelah kamu dewasa, kamu masih jadi kamu. Waktu berlalu secepat panah. Hari-hari dan bulan berlalu dengan cepat seperti pesawat ulang-alik penenun. 3 tahun telah berlalu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sikapnya terhadap dia telah berubah. Dia tidak ramah seperti sebelumnya. Dan dia bahkan tampak menjauhkan diri darinya. Mereka duduk untuk ujian aula tertinggi. Mereka lewat. Tetapi dia masih jauh. Aku tidak mau. Dia memukulmu. Saya tidak bahagia. Dia berbalik dan menatap lurus ke matanya. Tidak ada kecurigaan atau keengganan di pihaknya. Dia menyatakan alasannya dengan jelas. Tanpa terbuka untuk pilihan lain. Terima kasih. Terima kasih karena masih menjadi orang yang mau melakukan apa saja untukku. Jadi tidak ada yang berubah setelah semua. Ketika aku memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, aku akan kembali. Dia terpilih. Dihadapkan pada sikap para penatua yang mengesankan. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di dalam dirinya. Dia berdiri di sampingnya. Tidak sombong atau rendah hati. Ini karena dia yang dipilih adalah orang yang ingin dia lindungi. Katakan padaku, apakah ada keadilan di Akademi Shrek? Jawabannya tegas dan menghina. Dia merasa tidak berdaya. Di hadapan kekuatan absolut. Apakah dia benar-benar tidak dapat melindungi orang lain? Bahkan sahabatnya sendiri. Dia mengangkat kepalanya. Penatua. Aku kehilangan hakku untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek. Suatu hari, ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan kembali. Baginya, dia ingin menyerah pada cita-citanya. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, aku masih akan berjalan di sisimu. Dia belum kembali sepanjang malam. Dia menunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bersandar di pohon besar dengan mata terpejam. Beberapa tetes embun menggantung di bulu matanya yang panjang. Di bawah iluminasi fajar, seluruh pemandangan tampak seperti lukisan gulir. Dia menatapnya linglung. Momen ini menyengat jauh ke lubuk hatinya. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Sudah terlambat. Dan kamu belum kembali. Saya keluar untuk mencari Anda tetapi saya melihat bahwa Anda masih bermeditasi. Jadi saya tidak mengganggu Anda. Dia mengatakannya dengan jelas seolah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Ada senyum di sudut bibirnya. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat wanita muda di depannya, dia tidak punya niat untuk mengucapkan kata-kata terima kasih. Hidup tidak selalu membutuhkan kejutan besar dan spektakuler. Kadang-kadang, kemudahan dan ketidakpedulian yang sederhana sudah cukup. Bahkan jika kita bubar, aku akan tetap mengikutimu. Mereka memiliki pertengkaran di antara tim mereka. Yang lain tidak setuju dengan pendapatnya. Bagi yang lain, membuat baju perang menggunakan paduan roh adalah tujuan yang terlalu tinggi dan tidak terpikirkan. Seperti kuda ilahi yang melayang melintasi langit. Namun, dia percaya sepenuhnya padanya. Berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Lupakan. Saya pikir saya telah menikmati fantasi terliar saya. Tidak. Aku ingin membuat armor perang, satu kata dengan menggunakan alloy roh. Ketika dia melihat sikap keras kepala dan tekadnya, pada saat itu, hatinya dipenuhi kehangatan. Denganmu di sisiku, mengapa aku harus takut bahkan jika aku harus melawan seluruh dunia? Penggabungan jiwa bela diri. Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Ketika mereka dihadapkan dengan lawan yang kuat, dia masih berdiri di depannya. Dia tahu bahwa mereka pasti akan kalah.
Tetapi dia tidak malu-malu atau terlalu berhati-hati. Dia adalah orang yang tahan dengan kebanggaan dan kekesalannya. Hanya karena dia adalah orang yang akan menukar hidupnya dengan nyawanya untuk melindunginya. Pandangannya secara bertahap menjadi hilang. Dia membuka tangannya begitu saja dan memeluknya erat-erat dari belakang. Tidak ada keraguan. Hanya kepercayaan penuh dari tubuh dan pikirannya. Segalanya tampak kembali ke masa muda mereka. Waktu itu, dia masih anak kecil yang mengagumi seniornya. Dia masih gadis kecil yang suka bertengkar. Tampaknya ada kubah besar di atas kepala mereka yang menyaksikan ritual perkasa ini. Mereka menang, tetapi pingsan. Tangannya tampak seolah-olah sudah tumbuh keluar dari tubuhnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak peduli apa. Mereka telah memperoleh kemenangan dan kemuliaan sementara mereka saling berpelukan. Ketika dua orang bepergian di jalan yang saling bertentangan, nasib mereka mungkin terputus. Apa yang bertahan selamanya pasti jiwa bela diri mereka dan ikatan antara roh mereka. Apakah mereka bukan pasangan masing-masing? Bab 763. Segalanya seperti ilusi di awan selama sepersekian detik ketika dia menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, seolah-olah pisau tajam telah jatuh dari langit, menebas langit dan memotong bumi. Selama lebih dari 3 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam perpisahan, hanya ada dia di hatinya. Di sisi lain, dia bahkan tidak mau mengungkapkan dirinya kepadanya ketika dia bertemu dengannya di Sigat Fated Death Festival. Itu semua menjadi pahit. Dan rasa sakit yang tak terlukiskan telah menyebar dari hatinya. Saudaraku, erangan lembut Naer bergema di sampingnya. Tang Wulin menoleh. Dia menatapnya dengan kaku dan tersenyum. Naer terpana. Dia belum pernah melihat kakaknya tersenyum seperti itu. Itu adalah senyum kaku dan canggung dengan sedikit keputusasaan dan kesedihan. Dia tiba-tiba merasa bahwa hatinya sakit. Rasa sakit yang luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia memandangnya dari jauh di bawah topi dan kerudung bambu. Dia tidak bisa melihat bahwa matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Dia tidak bisa melihat bahwa bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Dia benar-benar berharap bahwa dia dapat mengungkap dirinya sendiri. Tetapi cukup jelas bahwa dia bimbang ketika suatu pilihan perlu dibuat. Di kereta, mereka mendiskusikan tujuan. Beberapa ambisius seperti Xie. Beberapa seperti biasa seperti Su Xiaoyan dan beberapa senyaman Su Lizhi. Dan juga, menikahi kamu. Lelucon itu jelas membuat suasana hatinya jauh lebih suram. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu tertekan. Seperti kesedihan selama musim gugur. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ambisinya mungkin sangat berat. Itu adalah beban yang membuat semua orang meragukan dan menentangnya. Tetapi tetap saja, dia harus menanggungnya dan melanjutkan. Dia tidak ingin menyakiti kelompok teman-temannya. Jadi dia memilih untuk tidak berbicara daripada berbohong tentang hal itu. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu. Kalau begitu, bagaimana dengan ambisimu? Militer. Saya akan mendaftar. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa mencari orang tuanya dan Naer. Dia menatap keluar jendela saat dia tersenyum linglung. Dia sepertinya mengingat kembali ekspresinya seperti ingatan. Di masa lalu. Di masa depan ketika semuanya melintas melewati matanya satu persatu. Malam itu, rambutnya tertiup angin. Matanya tidak lagi berwarna hitam tetapi memancarkan cahaya ungu samar. Bola cahaya menari di telapak tangannya. Sedikit ungu gelap melompat pada akhirnya dan menghilang setelah berkedip. Dia secantik misteri malam itu. Di matanya, semua seperti genangan air yang dalam. Hidup benar-benar sebuah perjalanan dengan pelancong dan pemandangan yang Anda temukan di sepanjang jalan. Akan datang suatu hari ketika saya turun kereta. Tetapi saya akan meninggalkan kenangan indah Anda. Biarkan ingatanku membeku di benakmu. Jadi aku tidak akan pernah menghilang dari adegan itu. Segmen keempat dari Sigat Fated Death Festival telah berakhir di Danau Dewa Laut. Ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi telah berakhir. Asumsi awalnya ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi hanya ditukar dengan gelengan lembut kepalanya. Penolakan tanpa kata-kata membuat dia sedih. Pada saat itu, dia sebenarnya berharap untuk melarikan diri dengan cepat sehingga dia bisa mencari tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Baik.
Karena Female Number 17 tidak mau memilih, kami tidak akan memaksakan tangannya. Namun, Anda belum diizinkan pergi karena masih ada satu segmen terakhir. Apakah semua wanita kami harap kembali ke posisi Anda? Pilihan Anda sebelumnya telah direkam. Berikutnya adalah segmen terakhir dari Festival Tanggal Nasib Dewa Laut, yang dikenal sebagai Happily Ever After. Menurut aturan, kekuatan otoritas akan dibalik di segmen Happily Ever After. Laki-laki diberi kesempatan untuk membuat pilihan akhir. Jika Anda semua memilih wanita yang memilih Anda sebelumnya, maka kami akan mengirimkan Anda berkat terbesar kami dan mengucapkan selamat kepada kalian semua atas keberhasilan cinta. Di segmen ini, para gadis Dewa Laut yang telah memilih jantan, masing-masing memiliki 30 detik untuk mengungkapkan kepada mereka sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Terutama kepada jantan yang telah banyak wanita pilih. Para gadis Dewa Laut, kita perlu bekerja lebih keras untuk mengesankan para pria tercinta mereka. Jika seorang pria memilih seorang wanita yang tidak memilihnya, maka Anda berdua punya waktu 1 menit untuk pengakuan. Namun, saya juga harus mengingatkan Anda semua bahwa jika Anda memilih wanita yang tidak memilih Anda lebih awal, maka tingkat kegagalannya akan sangat tinggi. Pada saat yang sama, ada juga satu aturan lagi yang harus kalian semua sadari. Di segmen terakhir ini, pasangan kencan yang sukses mungkin menjadi korban penculikan pengantin wanita nantinya. Di segmen penculikan pengantin, Anda berdua harus menghadapi penculikan pengantin bersama. Jika Anda mampu mencapai pantai Danau Dewa Laut dengan mudah, maka Anda berdua dianggap berhasil. Sangat baik. Tolong buat persiapan yang diperlukan. Bahagia selamanya dimulai sekarang. Kami harus mengikuti pengaturan sebelumnya dari lot gambar. Orang pertama yang maju adalah Xie. Oh, itu sangat cepat. Saya tidak berharap untuk menggambar banyak Anda segera. Sepertinya kami bisa memberi selamat terlebih dahulu. Tetapi mereka yang ingin menculik pengantin wanita juga bisa mulai bersiap. Xie pertama kali melirik semua orang di sekitarnya dengan ganas. Salah satu pria di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan khawatir, saudaraku. Tidak ada yang akan menculiknya. Saya pikir Anda sendiri yang memiliki keberanian untuk berpasangan dengan Titan Giant Ape. Ayo, cepat. Xie memelototinya dengan tidak menyenangkan. Lalu ia mendesak daun teratainya melayang keluar. Dia dengan gembira tiba di tempat di depan semua laki-laki. Aku memilih Yuanen Yehui. Dia sudah kehilangan kesabaran dan berteriak sebelum daun lotus benar-benar berhenti. Hei. Ini belum giliranmu. Lan Muzi tidak bisa menahan tawa. Xie membusungkan dadanya dan berbicara dengan nada berani dan percaya diri. Aku akan memilihnya terlepas. Saya tidak punya pilihan lain. Daun lotus di bawah kaki Yuanen Yehui melayang keluar. Aku tidak tahu apakah memilih orang yang memalukan ini adalah pilihan yang tepat. Tapi aku benar-benar ingin meninggalkan tempat ini sekarang. Xie tertawa keras. Aku orangmu mulai sekarang. Dia menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut pada daun lotus saat dia menyeberangi air menuju Yuanen Yehui dengan kecepatan kilat. Yuanen Yehui benar-benar ingin menamparnya dengan keras. Tetapi pada saat itulah dia memegang tangannya sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi memperlakukannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tidak menyerah selama bertahun-tahun. Bagaimana dia tidak sadar akan upayanya dalam berkultivasi dengan susah payah untuknya. Dia tidak menerima pacarannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memperhatikannya. Dia memiliki banyak kelemahan. Tetapi kekuatannya adalah kesetiaannya. Dia tidak pernah menunjukkan minat pada gadis-gadis lain. Dan dia selalu memburu di sisinya. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dia tersentuh bukan karena pengakuan cintanya yang berulang-ulang. Atau kesediaannya untuk berkultivasi untuknya. Tetapi karena dia menyapu lantai dan menjemputnya baskom berisi air segar setiap pagi ketika mereka berada di asrama siswa yang bekerja. Dia senang melihatnya bekerja keras untuknya. Dia diam dan fokus pada saat itu. Dan ada rasa kelembutan di matanya. Mungkin dia tergerak oleh pemandangan dari sisi wajahnya sejak hari itu. Dalam hatinya, dia sudah memilihnya untuk beberapa waktu. Tetapi dia takut. Dia takut bahwa dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati.
Pengadilan yang berlangsung lebih dari 1000 hari dan malam adalah bukti kegigihannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dan dia akhirnya bisa kembali dengan kecantikan ini di tangannya. Baik. Saya mendeklarasikan pasangan sukses pertama dari Sigat Fated Dead Festival tahun ini. Mereka adalah Yuanen Yehui dan Xie. Selamat. Kalian berdua akan menerima berkah Dewa Laut dan harapan baik Akademi. Saya berharap Anda berdua ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi dan hidup bahagia selamanya. Bintik-bintik cahaya bangkit dari pantai Sigat Lake yang jauh. Dan meledak menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Senyum dan pipi di wajah Xie benar-benar menghilang di bawah cahaya kembang api. Dia memegang tangan Yuanen Yehui saat dia berbicara dengan lembut. Yuanen, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Saya pasti akan melakukannya. Aku akan melindungimu dengan hidupku. Dan aku rela menyerahkan seluruh dunia untukmu. Aku mencintaimu dan aku tulus. Kamu satu-satunya orang yang aku cintai dalam hidup ini. Yuanen Yehui menatapnya linglung. Penampilannya yang tulus membuat hatinya bergetar lembut. Dia menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa malu. Xie tidak bisa mengendalikan emosinya lagi karena dia tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya. Kali ini, dia tidak mendorongnya tetapi memeluk pinggangnya. Bab 764. Tepuk tangan menggemuruh bergema dari pantai di atas permukaan danau. Munculnya pasangan pertama di festival kencan membuat semua orang bersorak untuk mereka. Mata Xie memerah karena dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Dia benar-benar telah menunggu terlalu lama untuk kedatangan hari ini dan dengan susah payah juga. Tang Hulin juga bertepuk tangan keras. Wajahnya dipenuhi dengan senyum. Selamat teman-teman. Selamat. Yuanen dan Xie. Kembang api mereda. Daun teratai di bawah Xie dan Yuanen Yehui berubah menjadi warna emas sebelum mengirim mereka ke pantai. Tidak ada yang datang untuk menculik pengantin wanita. Mereka menerima berkah semua orang sebagai gantinya. Pasangan itu mencapai pantai tetapi mereka tidak pergi. Ada juga Sulizi dan Ye Xinglan yang baru saja mengubah pakaian mereka berdiri bersama mereka. Maaf, Suster Xinglan. Ini salahku kalau kita tidak melihat kembang api. Sulizi menatap Ye Xinglan dengan nada meminta maaf. Ye Xinglan memegang tangan gemuknya seperti ketika mereka masih anak-anak. Terlalu sedikit kembang api di sini. Saya ingin lebih dan Anda akan membelinya untuk saya. Sulizi berbicara dengan gembira. Tentu. Saya akan membeli kembang api terbaik di kota Shrek dan menyalakan kembang api hanya untuk Anda. Berhentilah menjadi begitu murahan. Xie tidak bisa menahan godaan. Siapa lagi yang lebih cisair selain kamu? Sulizi memelototinya. Sementara itu, suara Lan Muzi menggema di atas permukaan danau Dewa Laut. Orang berikutnya adalah Tang Hulin. Keempat tiba-tiba tenang setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menatap permukaan danau dan mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar. Kapten telah kembali. Mereka belum bersorak untuknya. Tetapi mereka sadar betul bahwa momen berikutnya akan sangat penting baginya dan pasangan masa depannya. Kenapa dia menolak untuk mengungkapkan dirinya? Selain itu, dia tidak memilih kapten. Apakah itu karena dia cemburu? Sulizi tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Xie menggelengkan kepalanya dengan kerutan di wajahnya. Tidak, itu tidak bisa hanya kecemburuan. Apakah Anda tidak mampu memahami temperamen Gu Yue? Dia tidak akan berusaha keras untuk berjuang untuk sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Sama seperti ketika dia pertama kali tiba di sini. Dia akan selalu duduk di samping Big Brother. Bahkan ketika kami sedang melakukan tumpukan tangan tim. Dia akan selalu meletakkan tangannya di bawah tangan Big Brother. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Sesuatu yang bahkan tidak kita sadari. Saya menduga bahwa penyebab hilangnya kakak mungkin terkait dengan perubahan dalam hubungan mereka. Aku juga merasakan hal yang sama. Jika mereka tidak bisa bersama lagi di festival kencan hari ini. Aku khawatir, Yuanen Yehui menghela nafas karena itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka saksikan. Tang Hulin tidak berharap menjadi orang kedua yang ditarik. Daun lotus di bawah kakinya melayang ke depan secara alami dan tiba di suatu tempat di depan jantan. Senyum yang ada di wajahnya barusan telah menghilang. Dia berdiri dengan kaku di atas daun teratai.
Dia sudah berusia 18 tahun. Dan dia telah tumbuh. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan dirinya berkubang dalam keputusasaan terlepas dari apa yang dia temui. Dia akan berdiri teguh seperti seorang pria meskipun ada rasa sakit di hatinya. Pengecut tidak akan pernah menyelesaikan masalah apalagi mendapatkan simpati. Ada 3 wanita yang memilih Tang Wulin sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengundang ketiga wanita ini untuk mengungkapkan perasaan mereka yang tulus kepadanya secara individu sebagai upaya terakhir untuk memenangkannya. Kami masih akan menggunakan metode undian untuk menentukan urutan pengakuan cinta Anda. Yingmeng, tolong lanjutkan. Tang Yingmeng menggambar nama depan. Wu Siduo. Wu Siduo mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin yang tergantung di atas permukaan danau jauh. Pada saat ini, dia menjadi percaya diri karena Gu Yue tidak mengungkapkan dirinya atau memilihnya. Apakah hubungan mereka berakhir hanya karena mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 3 tahun? Mungkin masih ada seutas harapan baginya. Dia melirik Dewi Naga Tombak Naer. Naer benar-benar lebih cantik darinya. Tetapi dia belum pernah mendengar Naer memiliki hubungan apapun dengannya. Apalagi, Naer baru berusia 16 tahun. Wulin, sudah lama sejak kita bertemu. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk memilih Anda di festival tanggal ini. Mungkin saya harus mengatakan bahwa pilihan saya akan berbeda jika Anda belum muncul. Namun, ini dia. Terus terang, saya membenci Anda. Saya merasa bahwa Anda mengandalkan keberuntungan untuk menjadi bagian dari Shrek Academy. Bagaimana Anda layak menjadi monitor kelas kami? Namun, kamu bertindak sendiri untuk membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat setelah itu. Saya telah menyaksikan Anda tumbuh setiap hari dan kepercayaan diri saya untuk bersama Anda mulai goyah. Anda membuat kesan mendalam di hati saya setiap kali saya kehilangan Anda. Aku gadis yang kompetitif. Saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik sejak saya masih muda. Saya juga menginginkan yang terbaik dari semuanya. Kau yang terbaik di mataku dan hanya kau yang bisa menggoda hatiku. Saya tidak pandai pengakuan cinta. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan menemani Anda seiring kemajuan Anda dalam kehidupan ini. Kata-katanya tidak menyentuh. Tapi itu pasti berasal dari hatinya. Luo Guixing dan Su Yucheng yang basah kuyup dan berdiri di tepi pantai memiliki senyum pahit di wajah mereka ketika mereka saling memandang. Mereka telah menemukan alasan mengapa dia memilihnya. Itu karena dia yang terbaik. Ada yang dari Wulin? Tanya Lan Musi. Tang Wulin menghela nafas pelan. Saya sangat menyesal. Wu Siduo. Tidak ada hubungan antara cinta dan kekuasaan. Kami hanya teman sekelas di hatiku. Saya sangat menyesal karena saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Wu Siduo menarik napas dalam-dalam. Apakah masih dia? Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang ketika dia berbicara tanpa ragu sedikit pun. Ya, Wu Siduo mengangguk. Lalu dia tersenyum. Aku tidak akan menyesal memilihmu karena kamu yang terbaik bahkan dalam hal pengertian cinta. Saya mengakui kekalahan saya padanya. Dia melompat ketika mengatakan itu. Tetapi dia tidak segera pergi ke pantai. Dia melompat ke air sebagai gantinya. Sama seperti Luo Guixing dan Su Yucheng sebelumnya. Dia terjun ke air dan menghilang. Tang Wulin mengawasinya keluar. Hanya ada tatapan minta maaf di matanya. Lan Muzi menghela nafas. Sayang sekali. Lalu, orang berikutnya adalah Dai Yuner. Tang Yingmeng memanggil nama itu. Daun lotus Dai Yuner melayang. Tatapannya tampak sunyi karena dia mengerti betul bahwa dia bukan orang yang dimaksud Tang Wulin sebelumnya. Brother Tree, sudah lama sejak aku terakhir melihatmu. Saya sudah mencari Anda untuk waktu yang lama. Akhirnya, kami bertemu lagi di festival tanggal ini. Apakah Anda tahu betapa bahagianya saya ketika saya melihat Anda sebelumnya? Sudah lebih dari 3 tahun dan untuk berpikir Anda baru saja kembali. Aku seharusnya menjadi orang yang terakhir bersamamu. Mungkinkah Anda lupa bagaimana kami saling mendukung saat kami berjalan ke kedalaman lembah naga? Aku tidak akan menjadi diriku hari ini tanpamu. Saya telah menetapkan pikiran pada Anda. Ini tidak akan pernah berubah bahkan jika Anda tidak memilih saya. Aku mencintaimu bukan karena kamu yang terbaik tetapi karena kamu adalah kamu. Aku cinta kamu.
Tang Hulin menghela nafas pelan saat melihat air mata di wajah Dai Yuner yang manis dan menawan. Yuner, aku minta maaf. Anda harus tahu bahwa sudah ada orang lain di hati saya sejak sebelumnya. Saya tidak bisa dan tidak akan melakukannya. Hatiku sudah diambil olehnya bertahun-tahun yang lalu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda datang terlambat. Aku menyukaimu karena kamu memiliki hati yang baik meskipun menjadi seorang putri yang sombong. Kamu gadis yang baik hati. Saya hanya bisa mengatakan bahwa sayang sekali kami bertemu di waktu yang salah. Saya tidak bisa membedah hati saya. Jadi saya hanya bisa menganggap Anda sebagai saudara perempuan. Atau teman, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menjadi kekasih saya. Dai Yuner menatapnya dengan linglung. Hanya ada kepahitan di sudut bibirnya saat dia mendengarkan penolakannya yang bijaksana. Dia tidak berbicara lagi. Tetapi dia tidak mundur seperti Wu Siduo. Dia memilih untuk tidak pergi tetapi tetap berdiri terus di atas daun lotus. Silakan sambut kandidat terakhir kita. Dewi Tombak Naga, Naer, giliran Anda. Seluruh Sigat Lake dan pantai sepi ketika suara Tang Yingmeng memudar. Sinar bulan dan bintang-bintang di langit membuat danau dewa laut di bawah kilauan malam berbintang. Rambut perak, mata ungu, dan siluetnya yang indah memantulkan cahaya di bawah bulan dan bintang-bintang ketika dia perlahan-lahan tiba di sebelah Dai Yuner. Tatapannya tampak agak linglung tetapi ada pancaran di matanya. Tatapannya, ketika dia memandangnya, tidak lagi mirip dengan seorang saudari yang memandangi kakak laki-laki. Tang Hulin terkejut ketika dia merasa bahwa dia menatapnya berbeda. Saudaraku. Naer memanggilnya dengan lembut. Naer. Anda, Tang Hulin sedikit mengernyit. Naer tersenyum. Saudaraku. Tahukah kamu saat kamu menerimaku ketika aku berumur 3 tahun bahwa aku sudah mencintaimu? Bahkan ketika kamu tidak begitu kuat. Kamu melakukan yang terbaik untuk membelaku dari orang-orang jahat itu. Kamu tidak hanya baik tetapi berani. Kamu jauh lebih tangguh daripada teman-temanmu. Jiwa bela diri Anda telah terbangun ketika Anda berusia 6 tahun. Itu adalah Blue Silver Grace. Jiwa bela diri yang tidak berguna yang diakui secara universal. Namun, Anda memiliki kekuatan jiwa ketika jiwa bela diri Anda terbangun. Ambisi Anda adalah untuk menjadi master jiwa. Tetapi Anda tidak berani berpikir untuk menjadi master armor pertempuran pada saat itu. Kamu bilang kamu ingin mengendalikan Mesya saja. Bab 765. Naer memandang Tang Hulin dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, dia hanya bisa melihat matanya. Tetapi seseorang perlu menghabiskan banyak uang untuk menjadi guru jiwa dengan jiwa roh. Keluarga kami tidak kaya. Ayah dan ibu sudah bekerja sangat keras. Dengan demikian, Anda hanya diizinkan untuk memilih belajar penempaan ketika Anda berusia 16 tahun. Saya ingat dengan sangat jelas bahwa Anda bahkan tidak bisa membuat ekspresi karena Anda sangat lelah setelah kelas pada awalnya. Kamu pingsan di tempat tidur. Dan sepertinya kamu bahkan tidak bisa mendengarku memanggilmu. Namun kamu tidak menyerah. Anda masih tetap gigih dalam belajar. Anda membelikan saya permen dengan sisa uang setelah Anda menabung sebagian dari gaji Anda setiap saat. Permen itu sangat manis. Apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah bertanya apakah kamu akan merindukanku ketika aku pergi? Tang Hulin mendengarkan kata-kata Naer dengan linglung. Pikirannya sepertinya telah kembali ke 10 tahun yang lalu ketika dia masih di rumahnya. Ambisiku adalah pergi ke Laut Bintang. Dia adalah seorang pemuda dengan rambut hitam, mata hitam, dan kulit putih. Dia melangkah ke Issea City sendirian dengan harapan yang sia-sia ketika dia memulai perjalanan yang tidak diketahui. Dia memiliki jiwa bela diri Blue Silver Grace yang tidak berguna dan kekuatan jiwa inheren peringkat 3 yang menyedihkan. Dia biasa di kota yang luas. Tetapi bahkan benih rumput kecil yang diterbangkan kemana-mana selalu bisa memenuhi niat aslinya. Sementara orang-orang lainnya masih terbenam dalam penanaman orang tua mereka. Dia telah kehilangan rumahnya. Garis warna perak hangat itu juga menjauh dari pandangannya dan terasa dingin di telapak tangannya. Apakah kamu akan merindukanku ketika aku pergi? Tentu saja saya akan. Aku akan sangat merindukanmu. Angin malam yang lembab dengan lembut membelai wajahnya. Kehangatan yang memancar dari payudara kirinya membuatnya tersenyum. Itu tidak terasa pahit tetapi nostalgia ketika dia mengenang masa lalunya.
Gadis berambut perak itu tidak pernah terlalu jauh di dalam hatinya. Dia masih hidup di sudut ingatannya ketika dia memanggil kakaknya di bawah matahari terbenam. Aku Tang Wulin dan ambisiku adalah pergi ke Laut Bintang. Ketika benih rumput biasa itu berkecambah menjadi ladang hijau subur. Akankah aku bisa memegang tanganmu dan mengunjungi Laut Bintang lagi? Saudaraku, aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Saya bersedia menghabiskan seluruh waktu saya untuk menemani Anda di masa depan dan selalu berada di sisi Anda. Tolong izinkan saya untuk mencintaimu. Apakah itu baik-baik saja? Saya serius. Ekspresi Nair begitu khusyuk sehingga bahkan Atlas Douluo Yunming di menara merasa terkejut. Hati Tang Wulin yang semula sepi dan putus asa tidak bisa tidak digerakkan. Jika seseorang bertanya tentang bagaimana dia memprioritaskan wanita di dalam hatinya, maka ibunya, Nair dan dia masing-masing menempati posisi yang tidak bisa digerakkan. Meski begitu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membicarakan semua ini kepadanya selama si God Fated Dead Festival dengan perhatian semua orang tertuju pada mereka. Tidak, kamu kakakku. Tidak, bukan aku. Saya hanya Nair Anda. Kami tidak berhubungan dengan darah. Saya hanya Nair Anda. Saya menolak untuk menjadi adikmu lagi. Saya hanya bersedia menjadi Nair Anda. Dia berbicara dengan keras kepala. Tubuh Tang Wulin sedikit menggigil. Waktu habis. Nair. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus berbicara lagi demi kebenaran. Suara Tang Yingmeng terdengar agak aneh. Dia tidak bisa menyembunyikan keanehan. Tapi setidaknya perilakunya jauh lebih tenang daripada orang-orang lain yang menatap tak percaya pada adegan itu dengan mulut ternganga. Nair menunduk dengan air mata berkilauan di matanya. Dia akhirnya mencurahkan isi hatinya. Tetapi dia tidak mengatakan, "Saudaraku, jika kamu tidak memilihku, maka..." Jika Tang Wulin masih mampu menguatkan dirinya untuk menahan pengakuan cinta Wu Siduo dan Dai Yuner, maka kata-kata Nair mengejutkan pikiran dan hatinya dengan deras. Dia pernah bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun membuat Nair menangis. Namun dia tidak pernah berharap bahwa orang yang membuat Nair menangis adalah dirinya sendiri. Nair, mengapa kamu harus begitu bodoh? Namun ada perasaan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Seperti yang Nair katakan, mereka bukan saudara kandung. Nair adalah saudari yang dia terima. Saudari yang dia awasi dengan rajin. Nair tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan yang terbakar. Tidak akan pernah ada orang lain di hatimu jika aku tidak pergi dari awal. Seluruh tubuh Tang Wulin bergidik. Dia benar. Jika dia tidak pernah pergi pada awalnya, jika dia tetap di sisinya selama ini. Di sisi lain, Nair mengalihkan pandangannya ke punggungnya dan melihat sosok yang masih mengenakan topi bambu di dekatnya setelah berbicara. Pandangan Lan Muzi dan Tang Yingmeng terpaku pada Tang Wulin. Lan Muzi tidak bisa menahan diri untuk berseru. Saya benar-benar tidak berharap untuk bertemu Anda di adegan yang begitu besar untuk pertama kalinya. Junior Wulin. Begitu banyak saudara perempuan junior yang luar biasa yang mencintaimu termasuk dewi kecil kami. Jadi inilah saatnya bagi Anda untuk mengambil keputusan. Sebagai seseorang yang berpengalaman, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus menentukan kapan pilihan dibutuhkan. Jika tidak semua akan kacau. Tentukan pilihan Anda. Dan biarkan mereka memahami perasaan Anda dengan jelas daripada menyakiti lebih banyak orang di masa depan. Tang Wulin tidak akan ragu sedikit pun jika bukan karena kata-kata Nair. Tapi sekarang dia benar-benar enggan. Dia tidak ingin menyakiti Nair sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin sedikit lesu. Ketika dia berdiri di permukaan si God Lake, dia merasa bahwa dia ragu-ragu di perempatan untuk pertama kalinya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi di Fated Dead Festival, dia tidak akan memilih untuk berpartisipasi. Dia melihat mereka, dan dia merasa sangat bermasalah. Junior Wulin, silakan pilih. Desak Lan Muzi dengan suara berat. Tang Wulin menghirup napas dalam-dalam dengan keras ketika energi di seluruh tubuhnya tampaknya bergeser. Dia mempertanyakan hati nuraninya dan jawabannya sangat jelas baginya. Dia tidak ingin menyakiti Nair. Tetapi lebih dari itu, dia tidak ingin membohonginya. Selain itu, semuanya sangat rumit.
Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini bahkan jika itu tampak sangat kabur. Maafkan aku, Naer. Saya memilih Female Number 17. Tang Wulin mengerahkan hampir semua kekuatan dari seluruh tubuhnya saat dia mengucapkan beberapa kata sederhana itu. Semua orang di tempat itu terkejut karena semua murid pelataran luar tidak menyangka bahwa Tang Wulin akan menolak untuk memilih terlepas dari pacaran menangis Dewi Tombak Naga. Tetapi ia memilih perempuan 17 yang tidak memilihnya atau bahkan menyingkap dirinya sendiri dari awal hingga akhir. Tamat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wu Siduo, Dai Yuner, Naer adalah 3 wanita cantik. Dia tidak memilih salah satu dari mereka. Tetapi seseorang yang bahkan tidak memilihnya untuk mengejutkan semua orang. Di pantai. Sudah diduga. Kakak laki-laki memang kakak laki-laki. Semua perkasa dan mendominasi. Hanya Naer itu, Xie mengayunkan tinjunya tanpa sadar. Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Su Lizhi semua cemas saat ini. Mereka tahu bahwa momen terpenting bagi Tang Wulin akan segera tiba. Cahaya redup berkilauan di udara. Daun lotus nomor 17 wanita perlahan melayang keluar dan tiba di garis depan. Lan Muzi dan Tang Yingmeng menatap mata satu sama lain ketika mereka melihat ketakutan dalam ekspresi bersama mereka. Mereka tidak berharap bahwa Naer akan ditolak juga. Di sisi lain, warna di wajah Naer memudar pada sepersekian detik ketika Tang Wulin mengucapkan kata-kata itu. Dia mundur satu langkah tanpa sadar dengan setengah kakinya masuk ke air. Tubuhnya bergoyang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Lan Muzi menelan. Dan kemudian dia melihat ke arah nomor perempuan 17. Menurut aturan, kamu harus melepas topi dan kerudung bambu kamu sekarang. Kemudian, dengarkan pengakuan cintanya selama 1 menit. Perempuan nomor 17 berhenti sejenak sebelum dia mengangkat tangannya perlahan untuk melepaskan topi bambu dan kerudung dari kepalanya. Itu adalah wajah menawan pucat dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia tidak tampak luar biasa jika dibandingkan dengan Dai Yuner dan Naer di sisinya. Dia benar-benar sepenuhnya disembunyikan oleh pancaran dari 2 wanita di sampingnya. Wajahnya sudah dipenuhi air mata sejak tadi. Air mata yang tidak bisa dia kendalikan. Dia memperhatikannya sementara bibirnya tetap bergetar lembut selama ini. Tang Wulin tersenyum ketika melihat air mata di wajahnya. Dia tersenyum karena dia tidak memperlakukannya tanpa ampun. Dia tiba-tiba bisa merasakan semuanya layak ketika dia melihat air mata itu. Kamu harus memilihnya. Gu Yue menoleh ke samping dan melihat ke arah Naer. Naer tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gu Yue berbicara tentang sesuatu yang membingungkan lagi. Saya tidak ingin menang. Di sisi lain, Naer tersenyum. Wajah pucatnya dipenuhi dengan senyum tipis pada saat itu. Dia membusungkan dadanya saat dia tiba-tiba melihat ke arah Gu Yue dengan sedikit kesombongan. Ada hal-hal yang tidak terserah padamu. Gu Yue menutup matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Namun, tahukah Anda betapa besar harga yang harus ia bayar? Hidup kita akan sangat sulit di masa depan. Naer berbicara dengan tekad. Saya tidak. Saya hanya bisa berharap bahwa saya mampu memberikan diri saya sepenuhnya kepadanya. Tang Wulin menatap mereka dengan linglung. Apakah dia tidak menyadari fakta bahwa hubungan mereka benar-benar menjadi sangat dekat? Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti satu kata pun yang mereka katakan? Lan Muzi juga tidak bisa mengerti tetapi festival tanggal yang ditakdirkan harus berlanjut. Wulin, giliranmu. Anda punya waktu 1 menit. Bersambung.